bahkan sebagian bagianmu, kiranya mendapat bagian dalam hati sanubari kami masing-masing. Demi Yesus Kristus, kami siap untuk membaca firman Tuhan. Senantiasa memberkati kita dalam segala hal, dalam segala pekerjaan kita. Maka hari ini kita wujud nyatakan dari pemberian kita untuk kita ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Artinya bahwa berkat yang kita terima, kita bawa untuk persembahkan kepada Tuhan sebagai pemilik atau kepunyaan dari segala-galanya. Bapak Mama, semua kita yang hadir pada kesempatan ini, saya berikan judul kecil bagi kita dalam ibadah di tempat ini, yaitu persatuan yang keluar dari isi hati untuk menolong sesama. Nah, firman Tuhan senantiasa kita lihat bagaimana peran orang-orang percaya untuk menolong, membantu Paulus dalam segala pelayanan pekabaran Injil. Di berbagai macam kebutuhan yang dimiliki senantiasa diberikan untuk Paulus. Tetapi Bapak Mama, umat Tuhan terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri akan segala yang akan ada dalam diri kita ada bentuk iman secara nyata untuk dipraktikkan kepada orang lain. Sebab orang lain juga merupakan bagian dalam hidup kita sebagai manusia. Itu sebabnya membutuhkan uluran tangan dari sesama sebagai saudara di dalam Tuhan. Ini yang mesti ada. Saling melengkapi satu sama lain dengan segala apa yang ada dalam diri kita. Janganlah kita anggap bahwa kemudian kita kasih, kita rugi. Tidak. Tapi kita kasih, ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita ke depan. Karena harapan kita ke depan, kalau dapat, bukan dia tetap begini, melainkan ada peningkatan. Itu harapan dari kita semua. Beberapa alasan untuk kita berikan atau membantu orang lain, bukan orang itu sudah ada segalanya lalu membutuhkan sesuatu, tidak. Tetapi sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk kita berbagi kepada sesama kita. Saya kira Bapak Mama, kenapa kita harus kasih kepada Tuhan? Apakah itu bukan milik Tuhan sehingga kita harus kasih dia? Segala sesuatu Tuhan punya. Maka kalau kita pikir lurus, tak usah kasih. Tapi tidak seperti itu Bapak Mama. Yang berbagai macam kesulitan, segala macam kekurangan keterbatasan kita, baik itu ada dalam diri kita. Misalkan kita sakit kah? Atau ada hal-hal lain yang kadang-kadang membuat kita sakit hati dengan keberadaan pekerjaan kita di tengah-tengah kondisi persawahan Tuhan naik. Saya kira Bapak Mama, saya yang berdiri di sini, kita sama-sama kerja. Dan kita tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Air ini tahun banyak orang kadang-kadang hampir putus asa. Kenapa saya putus asa? Ya air terlalu banyak nah. Akhirnya mau pupuk juga kewalahan. Amin kok? Iya, kalau air sudah ada, kita kewalahan. Air ada, kita kewalahan. Mana yang benar? Nah itu yang terjadi Bapak Mama. Kemudian hewan juga kadang-kadang masuk dan merusak segala apa yang ada di dalam. Hanya kecewa yang ada. Kemudian ada pikiran-pikiran yang ada Bapak. Kalau bisa kita bunuh itu hewan. Atau kalau bisa nah kita ya berupaya supaya kalau bisa orangnya itu nah dia bayar dan lain sebagainya. Nah Bapak Mama, hewan-hewan yang ada, semua yang ada di sini adalah milik semua kita masyarakat, semua kita anak-anak Tuhan yang ada di Desa Kairani. Karena itu jangan punya pemikiran-pemikiran yang kurang bagus. Mari kita yang punya pikiran, punya hikmat, kemampuan, tenaga, kita berperan penuh aktif dalam melihat untuk bekerja sesuatu yang ada di sini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu Bapak Mama umat yang terkasih oleh Tuhan kita, beberapa alasan untuk kita beri atau membantu orang lain yang tadi saya bilang bahwa bukan karena orang itu ada, tetapi sebagai orang Kristen diajar untuk kita berbagi kepada orang lain. Itu saya catat ada 4. Yang pertama, jangan melihat siapa orang itu. Ya, itu yang pertama. Kita jangan lihat, oh ini orang ini dia ada sesuatu, jadi itu usah kasih. Solusi seperti itu Bapak Mama. Karena orang itu juga Bapak Mama, meskipun dia ada, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak ada. Jadi kita jangan lihat, oh dia ada auto, ada motor, ada rumahnya bagus, sawahnya ini kemudian itu usah kasih dia karena dia melimpah. Tidak bisa begitu. Kita memberi sesuatu itu jangan ukur atau jangan lihat bahwa siapa orangnya. Tapi Bapak Mama, kita memberi saat kita diajar untuk berbagi bagi sesama kita sebagai orang percaya. Itu hal yang pertama.
Yang kedua, kita memberi karena Allah telah lebih dahulu nyatakan kasihnya bagi kita. Tuhan Allah menolong kita, memberkati kita, beri umur panjang bagi kita, kesehatan, maka itu kita mesti memberi bagi orang lain. Ya, jadi hal kasih ini Bapak Mama, kita beri saja. Beri saja. Kadang-kadang ada kemungkinan besar dalam hati manusia. Dia beri tapi nanti saya beri, saya mau makan apa. Dia beri kemudian nanti dia rugi. Jangan berpikir begitu. Kalau kita, saya dapat satu ilmu, satu ide di Alor, karena saya dulu tugas di Alor, Bapak Mama. Begini, ada orang berkata kalau kita menimba air di ember, biasanya ember itu ada batasan. Kalau airnya sudah penuh, maka air itu dia akan terpowah atau dia tuang. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, dia tujuannya untuk bisa dapat kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita ada berkat, ya kita harus memberi bagi orang lain. Si orang lain juga dapat berkat. Jangan nanti kita dapat sendiri dan akhirnya kita setengah mati. Dia keluar baru ada pemasukan. Ya, tetap tidak ada pengeluaran, pemasukan tidak ada. Kemudian mau masuk mau di mana kalau sudah penuh, maka dia harus keluar supaya ada kelonggaran atau kans supaya sesuatu bisa masuk untuk penuhi. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, supaya orang tersebut jangan merasakan seperti juga merasakan seperti yang kita rasakan atau menikmati. Nah, menikmati yang kita menikmati, jangan kita sendiri yang menikmati. Artinya di sini Bapak Mama, ketika kita memberi kepada orang lain juga menikmati seperti kita. Sehingga jangan timbul pemikiran bahwa biar susah di sana, biar beta senang di sini. Jangan. Kalau dengan demikian Bapak Mama, ada tembok pemisahan. Orang yang kuat dan orang yang lemah adalah menolong diri kita sendiri. Sebab apa? Yang paling dekat untuk kita tolong itu manusia. Ya, kita tolong pekerjaan, tolong Tuhan, tapi Tuhan ini kita dapat di mana? Kita tolong dengan iman, percaya kepada Kristus Yesus. Tapi kita tidak bisa kasih makan Tuhan setiap hari seperti yang Bapak Mama kasih. Hari ini, Bapak Mama bawa ini, sebentar kita putar kembali untuk nanti menjadi persembahan kepada Tuhan dan kemudian kita yang makan. Amin kok. Atau sebentar kumpul semua dan atur tangga dan suruh orang naik atas itu. Tidak mungkin, tapi itu kita akan atur sedemikian rupa dan menjadi diuangkan atau seperti apa yang kita akan sepakati. Kemudian kita akan kelola atau menikmati kembali dalam diri kita. Karena itu Bapak Mama betul terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu saya sekolah SD bilang begini, guru dong orang tua lain dong suluh, tapi itu kalimat ada. Artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, artinya di sini bahwa kita buat dia kata putar binatang kita yang menikmati. Amin kok. Ya, jangan nanti bilang nanti Tuhan yang makan kotong nanti tidak apa-apa. Saya kira Bapak Mama Tuhan memberkati kita. Maka itu apa yang kita terima itu menjadi bukti nyata bagi kita untuk kita tidak bagi kita. Bapak Mama Tuhan terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang keempat adalah bukti wujud kasih kita kepada sesama manusia sebagai rekan si kasih Allah. Hal yang keempat itu kita memberi sesuatu kepada orang lain itu adalah bukti wujud kasih kita kepada sesama manusia sebagai rekan si kerja Allah. Kita yang ada di sini Bapak Mama adalah rekan si kerja Allah. Rekan si kerja ini dalam pengertian begini, bukan saja orang bekerja di gereja saja, itu baru rekan si kerja Allah. Tetapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu juga kita menyatakan kasih Allah itu bagi sama kita. Jadi kita sebagai sahabat, sebagai rekan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi kita. Pemerintah punya tips tersendiri, punya pekerjaan tersendiri, tapi pemerintah tidak terlepas daripada agama juga. Sebaliknya, kita saling berkolaborasi satu sama lain untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan, bagi masyarakat, dan semua untuk kita memuliakan pencipta langit dan bumi. Saya kira Bapak Mama umat Tuhan terkasih oleh Tuhan Yesus, itulah 4 hal yang mesti kita lihat dalam diri kita. Sebab dengan pemberian kita, tidak dengan paksaan, melainkan dengan ikhlas, maka apa yang kita bagikan itu akan berbau harum kepada Allah sebagai persembahan yang baik, bagi kemudian Allah sebagai pemberi berkat itu sendiri. Bapak Mama Tuhan terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian segala bawaan serta pemberian kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang sungguh kita lakukan tanpa paksaan. Maka kita dengan iman percaya bahwa kemuliaan Allah tetap menjadi bagian di dalam hidup kita untuk kita tetap memiliki berkat atau tetap ada dalam suasana sukacita sampai apapun. Ya, jadi kalau hidup orang Kristen
tidak boleh hidup urus susah. Kalau hidup urus susah, lebih baik mati daripada hidup. Hidup untuk ada perubahan dan terus memelihara toba. Ternyata Tuhan ini punya berkat yang luar biasa. Intinya kita kerja keras dan saling melengkapi satu sama lain, menciptakan suasana yang baik. Relasi hubungan kita 15 kelompok di pesawat Tuan Naik ini menanamkan kesatuan. Memang kalau kita kumpul 15 orang itu tidak gampang, Pak Mama. Kita suami istri saja dalam satu rumah tangga kadang-kadang bentrok, apalagi ini begini banyak orang. Tapi belajar, kita bersabar itu baik. Menurut Amsal, orang yang sabar adalah penuh pengertian. Ya, kalau sabar itu pengertiannya tajam. Tapi kalau dia dikasih darah bagi Alkitab, katakan kepada kita itu orang dikasih naik mana itu bagi Allah adalah kebodohan. Nah, supaya jangan bodoh, maka tekan hidup dalam berbagai macam hal supaya jangan terpengaruh di situasi kondisi. Bapak Mama, umat Tuhan terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah seluruh ucapan seluruh kita, terima kasih kita ucapkan hari ini sebagai akta iman kita kepada Kristus Yesus. Amin.